Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal terkait penelitian, statistika, analisis data, biologi, pendidikan, atau ilmu pengetahuan lain yang mungkin dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kalian. Pada video kali ini, mari kita membahas bagaimana caranya melakukan uji chi-square atau chi-square test menggunakan SPSS. Namun, sebelum kita melakukan analisis menggunakan SPSS tersebut, saya memiliki harapan bahwa kalian semua telah menginstal program SPSS di laptop kalian masing-masing. Karena kita ingin belajar SPSS, tentunya kita juga harus memiliki program tersebut di komputer kita. Selanjutnya, saya juga berharap kalian telah memahami tampilan umum dari SPSS. Bila kalian masih belum paham tampilan SPSS secara umum seperti apa, silakan lihat di video saya sebelumnya, yaitu video yang berkaitan dengan berkenalan dengan SPSS dan bagaimana cara memasukkan data ke SPSS. Namun, selain dua harapan ini, saya juga berharap kalian juga terbiasa menggunakan Excel. Kenapa? Karena tampilan Excel dan tampilan SPSS itu hampir sama. Kalian paham Excel, kalian juga akan dengan cepat memahami SPSS. Selain, terkadang kita juga memiliki data yang awalnya berada di Excel. Nah, data di Excel tersebut akan kita analisis di SPSS. Oleh karena itu, keterampilan kalian menggunakan Excel akan menunjang keterampilan kalian mengolah data menggunakan SPSS. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah kalian agar dapat menganalisis keterpenuhan asumsi sebelum uji chi-square dilakukan. Asumsinya seperti apa saja nanti akan kita lihat. Ketika data-data tersebut terpenuhi asumsinya, kita diperbolehkan melakukan uji chi-square. Selanjutnya, selain kalian memahami dan mampu menganalisis keterpenuhan uji asumsi atau asumsi-asumsi sebelum chi-square dilakukan, saya juga berharap kalian mampu melakukan uji chi-square dengan menggunakan SPSS. Selain melakukan uji chi-square tersebut, saya juga berharap kalian dapat melaporkan hasil analisisnya. Pelaporan hasil analisisnya akan kita dasarkan pada format EPA style. Format yang biasa digunakan sebagai rujukan ketika kita melaporkan berbagai laporan ilmiah. Baik laporan ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, ataupun artikel jurnal atau makalah seminar. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara melakukan uji chi-square, kita juga perlu mengetahui apa sih sebenarnya chi-square tersebut. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai independensi chi-square. Jadinya chi-square itu ada beberapa macam ya, tetapi di video kali ini kita akan menjelaskan satu saja yang paling umum digunakan, yaitu independensi chi-square. Apa itu? Nah, uji independensi chi-square itu nama lainnya adalah uji chi-square untuk asosiasi. Jadinya kita melihat asosiasi atau hubungan beberapa variabel. Kemudian, uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan di antara dua variabel kategoris. Ingat ya, hanya dua variabel yang sama-sama variabel kategoris. Kemudian, setelah kita mengetahui chi-square itu apa, sekarang waktunya kita melihat apa saja asumsi yang harus dimiliki oleh data penelitian kita sebelum kita melakukan uji independensi chi-square. Yang pertama adalah kedua variabel diukur dalam skala ordinal atau nominal. Sehingga di awal tadi saya katakan uji ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel kategoris. Nah, skala ordinal dan nominal itu termasuk dalam variabel kategoris. Apa itu ordinal? Apa itu nominal? Bisa kalian lihat, kalian pelajari lebih dalam di video saya terkait skala pengukuran. Namun, dasarnya skala ordinal adalah skala yang mengkategorikan data kita menjadi beberapa kelompok dan beberapa kelompok tersebut dapat diurutkan. Misalkan, kita mengelompokkan subjek kita berdasarkan kemampuan akademiknya.
dari akademik tinggi, sedang, rendah. Jadinya dikelompokkan, tapi kelompoknya bisa diurutkan. Nah, sedangkan skala nominal itu sama, datanya dikelompokkan, tetapi kita tidak bisa memberikan urutan seperti tadi. Misalnya apa? Misalkan agama, Islam, Kristen, Yahudi. Nah, itu tidak bisa kita urutkan. Atau yang lain, gender, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kita bisa mengelompokkan, tapi kita tidak bisa mengurutkan. Kita tidak bisa mengatakan laki-laki lebih baik dari perempuan, atau perempuan lebih dulu dari laki-laki. Tidak seperti itu. Ya, itu ya, nominal dan ordinal. Kalau ingin belajar lebih lanjut mengenai dua skala ini, silakan dilihat video saya tentang skala pengukuran. Kemudian, asumsi selanjutnya adalah kedua variabel terdiri dari beberapa kelompok. Nah, karena tadi variabelnya berupa variabel kategoris, sehingga datanya dikategorikan, tentunya pengkategorian tersebut menghasilkan kelompok-kelompok di data kita. Misalkan variabel pertama kita adalah gender, akan muncul dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau variabel kita adalah tingkat pengetahuan, akan muncul beberapa kelompok juga, misalkan tidak tahu dan tahu, atau kurang tahu, tidak tahu, dan tahu, atau pengelompokan yang lain. Sehingga tentunya syaratnya variabel kita ada kelompok-kelompok seperti itu tadi. Bila kelompoknya hanya satu, ya tidak bisa dilakukan analisis independensi chi-square. Nah, selain kita menghitung nilai chi-square-nya, kita juga akan menghitung effect size-nya atau ukuran efek. Kenapa? Nah, nanti kalau kita melakukan uji chi-square menggunakan SPSS, kita akan memperoleh nilai signifikansi atau namanya p-value. Ketika kita melakukan analisis statistik, nilai statistik yang menunjukkan statistical significance atau nilai signifikansi tadi atau p-value tadi hanya mampu menyampaikan pada kita ada tidaknya hubungan. Ya, kalau kita menggunakan chi-square kan tujuannya adalah melihat asosiasi atau hubungan. Nah, nilai sig yang kita peroleh hanya bertujuan menyimpulkan apakah kedua variabel ada hubungan atau tidak. Hanya sampai itu saja, ada atau tidak, signifikan atau tidak. Nah, di sisi lain, effect size mampu menginformasikan seberapa kuat hubungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kita tidak hanya melihat ada tidaknya hubungan, tetapi kita bisa melihat seberapa besar sih hubungan yang dihasilkan. Salah satu pengukuran effect size yang digunakan di chi-square adalah Cramer's V. Nah, simbolnya bisa menggunakan simbol VC, ya ini simbol bahasa Latin ya. Namun karena banyak alat tik yang tidak bisa mengetikkan simbol ini, kita juga boleh menggunakan simbol V kapital. Begitu ya, itu yang berkaitan dengan effect size. Oke, sekarang kita akan praktik bagaimana cara melakukan analisis chi-square menggunakan SPSS. Namun, sebelum kita melakukan praktik tersebut, kita berasumsi, kali ini kita berpura-pura memiliki data penelitian. Jadinya kita pura-pura sudah melakukan penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengetahuan dan sikap kepala sekolah terhadap COVID-19. Nah, kita menggunakan instrumen. Instrumen tersebut mengambil 3 data, yaitu data K4, P8, dan P1. Namun, selain ketiga data ini, kita juga mencatat identitas peserta atau responden yang terlibat dalam penelitian kita. Identitas yang kita catat yang pertama adalah tempat tinggal kepala sekolah tersebut, kemudian gender dari kepala sekolah tersebut. Nah, di sini sudah saya beri simbol. Tempat tinggalnya 1, 2, gendernya pun juga angka 1 dan angka 2. Ini merupakan label yang mewakili identitas dari setiap kepala sekolah yang terlibat dalam penelitian tersebut. Apa arti 1, apa arti 2 bisa kita lihat di sisi kanan ini. Sudah saya tuliskan, tempat tinggal itu ada 2 nomor. Nomor 1 adalah kota dan nomor 2 adalah kabupaten. Jadinya misalkan kepala sekolah di sini, karena tempat tinggalnya 1, maka identitas dia adalah dia berasal dari kota.
Sedangkan kepala sekolah selanjutnya berasal dari kabupaten karena nomornya 2. Kepala sekolah selanjutnya juga berasal dari kabupaten dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada gender. Gendernya saya labeli angka 1 dan 2 juga. 1 itu laki-laki, sedangkan 2 itu perempuan. Sehingga di sini kepala sekolah pertama itu laki-laki, kepala sekolah kedua laki-laki, kepala sekolah ketiga perempuan, dan seterusnya. Lalu apa itu K4, P8, dan P1? Nah, ini juga semacam simbol yang mewakili data yang kita kumpulkan. Jadinya daripada kita menulis panjang di kepala tabel sini, ya udah kita singkat saja sesuai dengan singkatan yang kita inginkan. Nah, ini juga saya bebas ya, saya menulis tanpa dasar ini K4, P8, P1. Kalian juga bisa menggunakan istilah lain misalkan Z, Y, X, ya terserah ya. Nah, keempat itu apa? Keempat itu mewakili pernyataan yang saya tulis di samping kanan ini. Jadinya, keempat itu berisikan pernyataan COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Nah, kemudian kepala sekolah memilih pilihan. Mereka merasa tidak tahu, atau merasa pernyataan itu salah, atau merasa pernyataan itu tepat. Oleh karena itu, di instrumen yang kita gunakan, setelah kita menuliskan pernyataan COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, kemudian di bawahnya kita kasih pilihan. Tidak tahu, tidak, atau ya. Kepala sekolahnya tinggal memilih. Nah, kemudian setelah kita rekap, kemudian data tersebut kita labeli agar menjadi ringkas juga. Saya labeli, ketika kepala sekolah mengatakan tidak, saya beri label 0. Ketika kepala sekolah juga mengatakan tidak tahu, saya juga kasih label 0. Ketika kepala sekolah mengatakan pernyataan ini tepat sehingga dia memilih ya, maka saya beri label 1. Loh, kenapa kok tidak dan tidak tahu ini saya beri label sama-sama 0? Karena saya anggap kepala sekolah tersebut tidak paham penyebab dari atau penyebab dari penyakit COVID. Ya, COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Ini kan pernyataan yang tepat. Kalau kepala sekolah tersebut memiliki pengetahuan terkait penyebab COVID-19, tentunya kepala sekolah tersebut akan memilih pilihan ya. Nah, ketika kepala sekolah memiliki pengetahuan tersebut, saya beri label 1. Namun, ketika kepala sekolah tidak memiliki pengetahuan terkait penyebab COVID-19, tentunya dia akan memilih 2 pilihan. Memilih tidak, sehingga dia mengatakan ini pernyataan yang salah. Atau mereka memilih tidak tahu, alias mereka tidak paham. Oleh karena itu, baik memilih tidak maupun tidak tahu, saya anggap kepala sekolah tersebut tidak memiliki pemahaman terkait penyebab COVID-19, sehingga labelnya sama-sama 0. Ini contoh pelabelan ya. Kemudian data selanjutnya yang saya kumpulkan adalah 2 pernyataan ini juga ya. Yang pertama P8. P8 itu pernyataannya berbunyi saya melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian pilihannya 1 sampai 4. 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Kemudian pernyataan yang selanjutnya, saya keluar rumah meski tidak ada kegiatan mendesak. Sama. Di sini juga ada pilihan. Pilihannya jadinya berkaitan dengan frekuensi ya, dari tidak pernah hingga selalu. Begitu. Nah, kita catat, kita kumpulkan data setiap kepala sekolah, kemudian kita rekapitulasi dalam satu tabel, kemudian jawabannya kita simbolkan menggunakan angka-angka 1 sampai 4. Sehingga di sini bisa kita lihat tabel kita lebih ringkas. Tempat tinggal diwakili oleh angka 1 atau 2, kota atau kabupaten. Gender juga diwakili oleh angka-angka 1 atau 2, laki-laki atau perempuan. Kemudian 3 pernyataan tadi juga kita menggunakan angka-angka. Kalau simbolnya K ini sebetulnya berasal dari knowledge ya, pengetahuan. Bila punya pengetahuan kita kasih simbol 1, bila tidak memiliki pengetahuan kita beri simbol 0. Kemudian P-nya ada 2. P ini sebetulnya saya ambil dari practices. Practice itu praktik ya. Jadinya ada 2 praktik yang saya kumpulkan datanya, yaitu praktik yang berkaitan dengan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan dan kedisiplinan seseorang untuk tetap bertahan di rumah atau suka keluar rumah.
sehingga simbolnya ada P8, ada P1. Kemudian jawabannya ada dari angka 1 sampai 4. Dari tidak pernah hingga selalu. Begitu ya. Ini gambaran data, contoh data yang bisa kita gunakan untuk latihan analisis menggunakan chi-square. Nah, sekarang data sudah siap. Sekarang waktunya kita membuka SPSS. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuka SPSS, jadinya di sini langsung saya lihatkan saja tampilan SPSS-nya. Nah, ketika kalian membuka SPSS, tampilan awalnya pasti seperti ini ya. Kita langsung disuguhkan oleh window dataset. Dan di window dataset ini yang diperlihatkan biasanya adalah variabel view-nya. Tempat di mana kita memasukkan variabel-variabel penelitian kita. Oke. Kalau di video-video yang lain, saya mengajarkan pada kalian bagaimana caranya mengimport data dari Excel. Atau di video yang lainnya juga, saya juga mengajarkan pada kalian memasukkan data manual satu persatu langsung ke SPSS. Nah, pada video kali ini, saya menggunakan cara yang paling sering saya lakukan. Saya mengcopy, jadinya bukan mengimport ya, atau juga bukan menulis satu persatu, tapi mengcopy data yang sudah saya siapkan di Excel tadi. Namun, sebelum mengcopy, saya harus mendefinisikan atau menuliskan variabel-variabel penelitian saya terlebih dahulu di variabel view. Agar kita tidak kelupaan variabel penelitiannya tadi apa saja, mari kita kecilkan tampilan data view ini dengan cara mengklik tombol kotak di bagian kanan atas window dataset ini. Kita klik sekali ya. Nah, mengecil. Kemudian, kita atur saja, Excel-nya juga bisa kita kecilkan biar tampilannya enak, bisa kita sejajarkan seperti ini. Oke, di sini variabel yang pertama tempat tinggal. Oleh karena itu, kita tuliskan langsung saja tempat underscore tinggal. Ingat ya, ketika kita menuliskan nama variabel di kolom name, tidak bisa spasi, sehingga spasi diganti dengan underscore. Atau kalau tidak ingin underscore, ya udah tidak usah spasi, tempat tinggal tanpa spasi. Kemudian, variabel yang kedua adalah gender. Selanjutnya, di bawah gender, di sini ada data K4, P8, dan P1. Tinggal kita tulis saja di sini. K4, kemudian P8, kemudian P1. Di label, kita bisa menuliskan variabel secara lengkap dan sesuai dengan nama asli dari variabel tersebut. Misalkan kita ingin tempat tinggal tanpa underscore, ya udah kita tulis lagi tempat spasi tinggal. Loh, kok bisa? Iya, karena kalau di kolom label kita bisa menggunakan spasi, tapi kalau di kolom name kita tidak bisa menggunakan spasi. Bagaimana tata cara penulisan variabel di kolom name? Silakan dibuka lagi video saya yang menjelaskan terkait bagaimana cara memasukkan data ke SPSS. Misalkan di sini di gender kita ingin ubah jenis kelamin, tidak apa-apa, terserah. Di K4 ini kita ingin tulis secara lengkap pernyataan tersebut, silahkan. Tapi pada tutorial kali ini yang saya beri label hanyalah yang di variabel yang pertama ya. Variabel yang pertama saya tulis tempat spasi tinggal. Kalian kalau ingin mengubahnya sendiri silahkan. Kemudian sekarang di kolom value. Nah, di sini kita lihat semua data kita ini semuanya data kategoris. Data yang memperlihatkan data kita dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Oleh karena itu, pada kolom value kita harus melabeli kelompok-kelompok tersebut. Tadi sudah saya beri keterangan ya di sisi kanan. Nah, di sini ada label-labelnya. Sekarang kita tinggal tulis di kolom value. Tempat tinggal itu 1 kota, 2 kabupaten. Sehingga, misalkan kita di tempat tinggal dulu ya. Kita arahkan kursor kita ke kolom value. Di sisi kanan value kita klik kiri sekali. Sehingga akan muncul kotak value labels. Di sini kita masukkan label-label dari kelompok di data kita. Tadi di Excel 1 adalah kota. Sehingga di value kita tulis 1. Kemudian labelnya kita tulis kota. Setelah itu kita klik Enter.
Ya, kita tekan tombol enter di keyboard kita. Kemudian tempat yang nomor 2 adalah kabupaten. Sehingga di value kita tulis angka 2, kemudian di label kita tulis kabupaten. Kemudian kita tekan tombol enter di keyboard kita. Label tempat tinggal sudah selesai, kemudian kita klik tombol OK. Sekarang gender juga ada labelnya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Sama, kursor mouse kita arahkan di baris kedua dan kita letakkan di bagian kanan dari kolom value. Kemudian kita klik sekali menggunakan klik kiri. Ya. Value 1 adalah gendernya laki-laki, sehingga di label kita tulis laki-laki. Kemudian enter. Value 2 adalah perempuan. Bila kita tidak ingin menekan enter, kita bisa pilih klik add. Nah, kedua gender sudah kita labeli. Sekarang kita klik tombol OK. Kemudian keempat, knowledge, pengetahuan. Kita lihat di sini. Nah, labelnya kalau 0 itu tidak atau tidak tahu alias tidak memiliki pengetahuan. Yang 1 adalah ya atau memiliki pengetahuan. Caranya sama, kita ke kolom value, kemudian kita klik kiri sekali di bagian kanan. Ya. Value 1 kita tulis tidak. Kemudian kita enter. Mohon maaf ya. Di sini value-nya 0. Bagaimana cara mengubahnya kalau salah seperti ini? Kita klik ya. Di bagian sini kita klik kiri sekali, kemudian value-nya langsung kita blok, kemudian kita ganti angka 0. Langsung kita tekan 0 di keyboard kita masing-masing. Kemudian di tombol sini ada menu change. Nah, ini diklik kiri sekali. Sehingga berubah 0 sama dengan tidak. Kemudian kita ingin menambahkan label yang selanjutnya, yaitu ya, 1. Maka langsung saja di value kita blok seperti ini. Kemudian kita tuliskan angka 1. Kemudian di label kita tulis ya. Mohon maaf, kembali ke Excel. Ya, di label kita tulis ya. Kemudian kita enter lagi. Begitu ya caranya kalau misalkan kalian mengalami kendala atau kesalahan saat memberikan label. Nah, di sini sudah kita kasih label 0 dan 1, tidak dan ya. Kemudian kita klik tombol OK. Kemudian, nah P8 sama P1 ini ada 4 angka dari tidak pernah sampai selalu. Kita selesaikan yang P8 dahulu. Kita tarik kursor kita di bagian kanan dari kolom value. Kemudian kita klik ke kiri sekali. Kemudian kita tulis labelnya 1 per 1. Dari tidak pernah hingga selalu. 1 itu tidak pernah. Kemudian 2 itu kadang-kadang. 3 itu sering. Kemudian yang terakhir 4 itu selalu. Nah, sudah kita beri label semuanya. Kemudian kita klik OK. Di P1 labelnya juga sama. Daripada kita menulis ulang, di copy saja yang ini. Ya, cara ngopinya bagaimana? Kita klik kolom value di baris P8 tadi, kita klik kiri sekali. Kemudian kita tekan Ctrl C di keyboard kita masing-masing. Ini di copy ya. Kemudian kita pilih kolom value juga tetapi di baris variabel selanjutnya yaitu P1. Kita klik kiri sekali. Kemudian kita tekan Ctrl V di keyboard masing-masing. Nah, sudah otomatis label-label di P8 akan juga muncul di P1. Kemudian missing tidak perlu kita apa-apakan, kolom juga tidak perlu kita apa-apakan, align juga tidak perlu. Kemudian kita perbesar dulu ya tampilannya dengan mengklik kotak ini. Nah, kemudian measure-nya. Nah, measure-nya ini bisa kita ubah. Tempat tinggal itu measure-nya apa? Nominal. Cara mengubahnya kita kayak seperti label tadi ya. Kita geser kursor kita ke sisi kanan, kemudian klik kiri sekali. Kemudian gender. Gender itu juga nominal karena tidak bisa kita urutkan. Kemudian K4. Nah, K4 ini bisa ordinal, bisa nominal.
Karena tadi labelnya cuma dua, tidak dan iya, maka kita lebih pilih nominal. Tetapi kalau labelnya dari sangat tidak tahu, kemudian tidak tahu, kemudian agak tahu, kemudian tahu, itu ordinal. Begitu ya. Nah, ini kita pilih yang nominal karena ya dan tidak saja. Kemudian yang P8 ini ordinal karena bisa diurutkan dari jarang sampai sering. Begitu juga yang P1 tadi. Kita pilih ordinal. Nah, variable view sudah kita set sesuai keinginan kita. Sekarang waktunya kita siapkan data di data view. Kita arahkan kursor kita ke bagian kiri, kemudian di sini kita temukan tombol data view, kemudian kita klik kiri sekali. Di sini sudah muncul variabel-variabel kita. Dari tempat tinggal, gender, K4, P8, dan P1. Sekarang waktunya kita mengcopy data dari Excel tadi. Caranya bagaimana? Kita kembali ke program Excel tersebut. Ya, kita kembali. Kita perbesar dulu biar enak tampilannya. Kemudian tinggal kita copy saja data-data ini. Kita blok semua angkanya. Dari yang baris pertama hingga baris yang terakhir. Ingat ya, hanya data angka-angkanya. Kepala tabelnya tidak usah. Nah, ini saya mengumpulkan lebih dari 200 kepala sekolah ini dalam penelitian ini. Ya, setelah diblok seperti ini, kemudian kita tekan Ctrl C di keyboard masing-masing. Berbarengan ya, Ctrl sama C-nya, sehingga muncul garis putus-putus yang bergerak ini. Setelah kita tekan Ctrl C, kita kembali ke SPSS. Kemudian kita klik baris pertama, kolom pertama, bagian paling kiri atas. Kemudian, ya, klik seperti ini, sehingga warnanya kotak kuning seperti ini ya. Kemudian kita tekan Ctrl V atau Paste. Kita tekan Ctrl V secara berbarengan di keyboard masing-masing. Nah, akan berproses komputer kita. Nah, sehingga di sini muncullah data-data kita. Mungkin di sebagian laptop kalian di sini tidak muncul kota kabupaten, tidak muncul laki-laki perempuan, tapi muncul angka-angka. Bagaimana caranya agar label ini muncul? Kalian pilih tombol di sini, tombol A1 ini, value label. Kalau kalian klik kiri, nah tampilannya akan berubah. Bisa angka, bisa label yang sudah kita beri label tadi. Terserah tampilannya mau seperti apa. Sekarang data sudah siap. Sebelum kita lanjut ke analisis, alangkah lebih baik kalau data ini kita save terlebih dahulu. Kita simpan, biar aman. Caranya bagaimana? Kita pilih menu yang bergambar disket ini. Ya, di bawah tulisan edit. Ya, kita klik kiri sekali. Kemudian kita tunggu sejenak, sehingga nanti akan muncul kotak dialog Save Data As. Kemudian kita pilih folder yang kita inginkan. Nah, misalkan saya ingin menyimpan di folder chi-square ini, chi-square dan uji T berpasangan. Sehingga saya tinggal menuliskan namanya. Kalau kalian ingin men-save di folder kalian masing-masing, silahkan. Kemudian di file name kita tuliskan nama dari file kita, terserah. Misalkan saya tuliskan data uji chi-square. Setelah nama tersebut kita tuliskan, sekarang tinggal kita enter saja. Sehingga komputer kita men-save data tersebut. Ketika kita sudah mengenter, maka window output akan secara otomatis muncul dan melaporkan langkah penyimpanan data kita. Di sini diberi keterangan save out file bla 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 bla. Di sini menginformasikan data kita sudah tersave di folder yang tertulis di sini. Ya, jadinya apapun yang kita lakukan di data view nanti akan dilaporkan di window output. Nah, analisis pun nanti akan juga ditampilkan di window ini. Sekarang kita kembali ke data view dulu. Datanya sudah siap, datanya juga sudah kita simpan. Sekarang waktunya kita melakukan analisis, yaitu analisis chi-square. Namun, seperti yang kita sampaikan di awal, ada asumsi yang perlu kita penuhi sebelum data ini kita pastikan bisa digunakan untuk uji chi-square. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah data yang kita analisis berupa data kategoris, yaitu nominal atau ordinal. Nah, di sini data kita sudah terpenuhi.
Ya, tempat tinggal itu nominal, gender itu nominal, knowledge K4 ini nominal, sedangkan P8 dan P1 practices, praktik itu tadi bisa kita sampaikan sebagai ordinal. Dari tidak pernah sampai sering. Asumsi pertama terpenuhi. Asumsi kedua, kita ingin menghubungkan atau menganalisis dua variabel kategoris tersebut. Ingat ya, dua variabel kategoris. Nah, di sini ada 5. Ada 5 variabel. Kita ingin chi-square. Bagaimana caranya agar uji chi-square bisa dilakukan? Nah, untungnya kalau kita menggunakan SPSS, ketika kita melakukan uji chi-square, tentunya output yang dihasilkan akan menghubungkan dua variabel. Ya, jadinya data kita meskipun ada 5 variabel ini, SPSS nggak mungkin kalau kita sudah melakukan analisis chi-square nanti yang dihubungkan lebih dari 2 variabel. Jadinya asumsi kedua, untuk sementara ini kita katakan juga terpenuhi. Buktinya apa? Nanti kita lihat di outputnya setelah kita melakukan analisis. Oke, asumsi sudah kita cek. Sekarang waktunya kita analisis chi-square. Caranya bagaimana? Yang pertama kita klik menu Analyze. Kemudian setelah menu Analyze dipilih, kita pilih Descriptive Statistics. Jadinya sama seperti video sebelumnya ya. Kemudian, berbeda dengan video sebelumnya yang kita pilih adalah Frequencies, Descriptives, atau Explore. Nah, ketika kita ingin melakukan uji chi-square, yang kita pilih adalah Cross Tabs. Jadinya Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Cross Tabs. Kita klik kiri sekali. Di sini akan muncul kotak Cross Tabs. Ada row, ada kolom, ada baris, ada kolom. Nah, di sini kita isi variabel yang ingin kita lihat asosiasinya, signifikan atau tidak. Caranya bagaimana? Misalkan saya ingin melihat asosiasi atau hubungan antara tempat tinggal kepala sekolah dengan pengetahuannya. Sehingga di row kita isi tempat tinggal. Caranya bagaimana? Kita klik variabel tempat tinggal dengan klik kiri sekali, kemudian kita masukkan ke kolom row dengan mengklik tanda panah di samping kiri kolom row. Sehingga secara otomatis tempat tinggal akan masuk ke kolom ini. Kemudian di kolom-kolom kita masukkan gender. Kita masukkan K4. Begitu ya. K4 kita klik, kemudian kita masukkan kolom. Oke. Kemudian di sisi kanan ada beberapa menu yang juga perlu kita lihat. Yang pertama kita klik menu Exact. Kita klik kiri sekali. Lalu kita centang exact. Ya, kita klik kiri sekali sehingga otomatis tercentang. Kemudian kita tekan tombol continue. Selanjutnya di menu statistik juga perlu kita klik kiri sekali. Kemudian chi-square kita klik sehingga tercentang. P dan Kramer V-nya, P and Kramer V juga kita klik kiri sehingga tercentang juga. Kemudian kita tekan tombol continue. Kemudian, menu yang terakhir perlu kita lihat adalah menu Cells. Kita klik kiri sekali, kemudian di percentages ini kita centang yang row. Sudah tercentang ya? Kemudian kita klik tombol Continue. Lalu kita klik OK. Kita mengasosiasikan dua variabel. Jadinya asumsi kedua, yang kita analisis hanya dua variabel, terpenuhi. Nah, ini hasilnya. Hasil analisis chi-square-nya. Di sini muncul 4 tabel. Di sisi kiri adalah daftar isinya, sisi kanan adalah tabelnya. Kita bisa memilih tabel-tabel yang ingin kita lihat dengan mengklik nama-nama tabel di sisi kiri. Maka di sisi kanan langsung mengarahkan ke tabel yang kita inginkan. Tabel yang pertama, Case Processing Summary. Jadi ini ringkasan berapa sih data yang kita analisis. Ternyata ada data 251 kepala sekolah. Yang semuanya valid alias datanya dianalisis dan datanya tidak ada yang missing. Ini hanya sebagai informasi, tidak perlu kita laporkan. Nah, yang perlu kita laporkan adalah 3 tabel di bawah ini. Ya, tabel pertama, tempat tinggal, bintang, K4 cross tabulation. Nah, di sini merupakan ringkasan statistik deskriptifnya. Di sini ada jumlah atau N-nya, di sini juga ada persentase. Jadinya di sini bisa kita lihat
Kepala sekolah yang tinggal di kota dan mengatakan atau memilih pilihan tidak sejumlah 12 alias 9,8%. Begitu ya. Kemudian yang di kabupaten yang memilih pilihan tidak adalah 18 orang alias 14,1%. Begitu. Nah, yang di sini 111 kepala sekolah di kota memilih ya. Bawahnya 110 kepala sekolah dari kabupaten memilih pilihan tidak. Sehingga totalnya keduanya adalah 100%. Ini statistik deskriptifnya. Perlu kita laporkan juga nanti. Kemudian ini tabel rangkuman chi-square-nya. Ya, di sini kita lihat ada beberapa angka. Yang perlu kita baca nanti yang pertama adalah baris persen chi-square-nya. Di sini kita dapat memperoleh angka chi-square yang kita butuhkan, begitu juga p-value atau sig-nya. Cara pengambilan keputusannya adalah ketika nilai sig di kolom asymptotic significance-nya kurang dari 0,05, maka kita simpulkan ada asosiasi signifikan atau ada hubungan signifikan. Namun, bila di kolom ini nilai sig di baris pertamanya di atas 0,05, maka kita simpulkan kedua variabel tidak ada asosiasi signifikan. Begitu ya. Jadinya yang penting kita baca adalah baris pertama, kita lihat value-nya, dan kita lihat asymptotic significance-nya. DF-nya pun nanti juga kita laporkan. Cara melaporkannya secara lengkap bagaimana kita lihat di akhir video. Kemudian di baris terakhir ada symmetric measure. Nah, di sini menginformasikan effect size-nya. Bisa kita lihat di value di sini. Ya, di value P atau Kramer's V. Begitu. Oke. Nah, kita juga ingin melihat asosiasi dari variabel-variabel yang lain. Kita bisa melakukannya. Nah, di sini kan kita bisa menganalisis, tapi menganalisisnya satu-satu. Nah, kalau data kita banyak, kayak tadi kan variabelnya tidak hanya 2, variabelnya macam-macam. Apakah kita bisa melakukan analisis secara bersamaan pada seluruh data kita? Bisa. Caranya bagaimana? Kita klik Analyze lagi. Kemudian kita pilih Descriptive Statistics lagi. Kemudian kita pilih Cross Tabs lagi. Misalkan kita ingin menganalisis secara keseluruhan, nah variabelnya jadinya selain tempat tinggal, gender juga kita masukkan. Kemudian di kolom semua data kita masukkan juga. K4 dimasukkan, P8 dimasukkan, P1 dimasukkan juga. Loh, salah satu asumsi dari chi-square kan hanya membandingkan dua variabel, mengasosiasikan dua variabel. Nah, di sini kok kita memasukkan semua variabel? Nah, seperti yang saya katakan tadi, meskipun kita punya banyak variabel dan meskipun kita menganalisis secara bersamaan, output dari SPSS nanti akan menganalisis dua variabel, menganalisis hubungan tiap dua variabel, jadinya aman. Asumsi yang kedua jelas terpenuhi karena SPSS-nya sudah melakukan hal tersebut secara otomatis. Di menu eksak kita pastikan di sini tetap tercentang ya. Di menu statistik, kita pastikan chi-square dan P dan Kramer V-nya juga tercentang. Kemudian di cell, kita juga pastikan di count-nya, observe-nya masih tercentang. Begitu juga di percentages-nya, row-nya juga tercentang. Kemudian setelah kita pastikan semuanya, kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Sehingga di sini akan muncul hasil uji chi-square satu persatu. Sama ada tabel case processing summary yang menyampaikan informasi terkait statistik deskriptifnya. Kemudian hasil chi-square-nya, kita bisa lihat value dari chi-square maupun nilai sig dan df-nya. Kemudian juga ada symmetric measure yang juga menginformasikan effect size-nya dari setiap variabel yang kita lihat asosiasinya. Misalkan di sini kita lihat yang pertama dianalisis adalah variabel tempat tinggal dengan K4. Kemudian analisis kedua tempat tinggal dengan P8. Kemudian tempat tinggal dengan P1. Lalu lanjut gender dengan K4, gender dengan P8,
gender dengan P1. Oleh karena itu, misalkan item kita banyak mencapai 20-an, kita tidak perlu melakukan analisis satu-satu, tapi kita langsung masukkan saja semua variabelnya di kotak tadi. Begitu ya. Oke, analisis telah kita lakukan. Sekarang waktunya kita melaporkan hasil analisis yang telah kita lakukan tadi. Tadi ada banyak chi-square yang kita hasilkan ya. Sekarang kita analisis atau kita baca salah satu hasilnya terlebih dahulu. Misalkan saya ingin melihat asosiasi antara lokasi tempat tinggal kepala sekolah dengan tingkat pengetahuannya. Kita ambil data summary-nya dahulu. Ini tabel summary-nya saya potong. Kemudian tabel chi-square testnya, rangkuman uji chi-square-nya. Kemudian di sini selanjutnya tabel symmetric measure-nya, yaitu effect size-nya. Ketika tabel ini kita kumpulkan, kemudian kita baca. Cara membacanya bagaimana? Misalkan seperti ini. Hasil uji independensi chi-square menginformasikan bahwa tidak terdapat asosiasi yang signifikan antara lokasi sekolah dengan ketepatan pemahaman kepala sekolah terhadap COVID-19. Chi-square dalam kurung 1 sama dengan 1,105, Pi sama dengan 0,293, V sama dengan 0,066. Sebanyak 90,2% kepala sekolah di kota dan 85,9% kepala sekolah di kabupaten memiliki pemahaman yang tepat. Oke, dari mana angka-angka tersebut? Nah, yang pertama ya, angka 1 ini merupakan DF, degree of freedom, derajat bebas dari chi-square yang telah kita lakukan. Kita peroleh dari baris pertama kolom DF di tabel chi-square testnya. Kemudian angka 1,105 merupakan angka chi-square-nya. Chi itu tulisannya seperti X ya, square itu kuadratnya itu, jadinya X kuadrat, bacanya chi-square. Jadinya chi-square-nya sama dengan 1,105. Angka ini kita peroleh dari baris chi-square di kolom value. Kemudian Pi itu sebetulnya nilai sig-nya. Ya, di sini 0,293 jadinya kita tuliskan, sedangkan V-nya di sini adalah effect size-nya 0,066. Setelah kita laporkan angka-angka penting dari tabel chi-square dan tabel effect size-nya, kita juga perlu menyampaikan statistik deskriptifnya. 90,2% ini kita ambil dari tabel statistik deskriptif yang awal tadi ya, tabel yang pertama. Begitu juga 85,9% dari tabel cross tab ini. Tabel sebelum chi-square test. Ini contoh pembacaan ketika p-value-nya di atas 0,05. P-value atau sig ya sama saja ya. Ketika p-value-nya di atas 0,05 sehingga tidak ada asosiasi atau hubungan signifikan. Sekarang kita ambil contoh hasil yang menunjukkan ada hubungan signifikan. Oke. Misalkan ini, saya ingin melihat asosiasi antara gender, jenis kelamin kepala sekolah terhadap frekuensi mereka patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga gender disilangkan dengan P8. Saya ambil tabel statistik deskriptifnya, kemudian saya ambil juga tabel chi-square testnya, dan saya ambil juga symmetric measure-nya. Kemudian saya baca. Cara membacanya bisa seperti ini. Hasil uji independensi chi-square menginformasikan bahwa terdapat asosiasi yang signifikan antara gender dengan kepatuhan kepala sekolah terhadap protokol kesehatan. Chi-square kuadrat dalam kurung 1 sama dengan 5,228, Pi sama dengan 0,029, dan V-nya 0,114. Sebanyak 83,7% kepala sekolah laki-laki mengaku sering mematuhi protokol kesehatan, sedangkan 93% kepala sekolah wanita mengaku sering mematuhi protokol kesehatan. Sama, angka 1 berasal dari kolom DF, kemudian angka 5,228 berasal dari kolom value, kemudian P adalah nilai sig-nya, dan V berasal dari effect size-nya, Kramers V-nya. Sedangkan 83,7% dan 93,0% berasal dari tabel statistik deskriptifnya. Tabel cross tabulation-nya, tabel pertama. Ya. Oke, begitu cara membacanya satu persatu. Nah, sekarang kita lihat juga
Contoh yang lain, di sini ketika saya melihat, saya mengasosiasikan antara gender kepala sekolah dengan practices yang P1, yaitu keseringan mereka keluar rumah meskipun tidak ada acara. Kemudian saya lihat, ternyata di sini ada tambahan informasi, ya. Di bawah tabel chi-square test, di sini ada tulisan A titik 2 cells 25% have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.92. Nah, informasi ini menyatakan bahwa ada 2 sel alias 25% memiliki nilai harapan kurang dari 5. Ya, di sini kita lihat di tabel cross tabulation ini ada kolom selalu, ya. Nah, kolom selalu angkanya cuma 2. Nah, 2 ini kan kurang dari 5. Sehingga di sini dilaporkan bahwa ada 25% sel yang angkanya kurang dari 5. Padahal the minimum expected count-nya itu 3,92, sehingga angka-angka di sini yang muncul minimal adalah harus 3,92. Sehingga SPSS melaporkan. Loh, kenapa? Karena ketika kita melakukan analisis chi-square, angka-angka harapan di cross tabulation-nya sini, dia statistika deskriptifnya, jumlah angka atau jumlah pilihan yang dipilih setiap kelompok, apakah itu laki-laki atau perempuan, kota atau kabupaten, itu harus ada angka minimalnya, sehingga chi-square bisa berjalan dengan baik. Ketika pilihan tersebut hanya dipilih oleh sedikit responden, sehingga setiap kelompok, ada salah satu kelompok atau kedua kelompok hanya 1-2 orang yang memilih pilihan tersebut, sehingga tidak memenuhi standar dari uji chi-square, maka di bawah tabel uji chi-square test akan diinformasikan informasi seperti ini. Berbeda dengan 2 tabel sebelumnya yang saya beri contoh tadi, tidak ada informasi terkait ini. Nah, bagaimana kalau kita menemukan hal seperti ini? Kita akan bahas di video-video yang selanjutnya. Ya, bagaimana caranya ketika data kita tidak sesuai standar untuk chi-square? Apakah harus dialihkan atau bagaimana? Nanti akan kita bahas di video yang lain. Oke, itu hanya informasi tambahan ya. Tapi prinsip pembacaannya ketika kita menggunakan chi-square, ya seperti tadi itu, kita baca value dari chi-square-nya, kita baca DF atau degree of freedom-nya, kita baca sig-nya sebagai keputusan apakah dia ada asosiasi atau tidak ada asosiasi signifikan, kita baca effect size di tabel symmetric measure-nya, dan kita lengkapi laporannya dengan statistik deskriptifnya, yaitu persentase. Begitu. Ya. Namun, seperti yang saya katakan tadi, itu cara kita menyampaikan hasil uji chi-square satu persatu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, misalkan kita menggunakan instrumen pengumpulan data kita berjumlah 25 item, dan setiap 25 item itu kita ingin chi-square-kan dengan gender. Maka nanti ada 25 output chi-square. Apakah kita perlu baca satu persatu? Atau misalkan ada 29 item, 30 item, atau 40 item. Apakah kita tetap perlu membaca satu-satu? Atau adakah cara merangkum hasil outputnya, kemudian kita bacanya cukup sekali aja? Ada. Caranya bagaimana? Kita buat tabel rangkuman. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan kepala sekolah terhadap COVID. Kita menggunakan 5 item. Item pertama kita bertanya terkait penyebab, mereka tahu atau tidak penyebabnya. Kemudian yang kedua terkait penularan, mereka pemahamannya tepat atau tidak terkait bagaimana penularan COVID. Kemudian yang ketiga kita tanyakan proteksinya, mereka bisa memberikan tanggapan yang tepat atau tidak tepat. Kemudian cara pengobatannya dan dampaknya terhadap kesehatan, tepat atau tidak tepat pilihannya. Kemudian variabel satunya adalah gender, laki-laki dan perempuan. Di sini bisa kita lihat, kita bisa rangkum kelima hasil uji chi-square tersebut menjadi satu tabel. Kolom pertama di sini pengetahuan, jadinya item-item kita tadi kita tulis di kolom pertama. Kemudian kolom kedua isi kelompok, yaitu pilihan tepat atau tidak tepat. Kolom ketiga dan keempat adalah responden kita, laki-laki dan perempuan. Jadinya di sini bisa kita baca ada 2 laki-laki atau 1,6%
yang memiliki pengetahuan yang tepat terkait penyebab COVID-19. Begitu ya. Kemudian 121 orang atau 98,4% laki-laki tidak tepat pengetahuannya terkait penyebab COVID. Di sini kita baca juga hanya ada 1 orang yang tepat dari perempuan terkait pengetahuan penyebab COVID-19. Sedangkan 127 perempuan sisanya alias 99,2% dari perempuan memiliki pengetahuan yang tidak tepat terkait penyebab COVID-19. Kemudian di kolom selanjutnya kita tuliskan chi-square-nya. Nah, nilai-nilainya kita masukkan di sini. Ini value ya, kita peroleh dari value di kolom chi-square tadi. Kemudian di kolom bagian kanan kita tulis angka-angka effect size-nya sehingga di atas kita kasih simbol V miring. Kemudian di sini ada bintang ya. 4,010 bintang. Bintang itu apa? Kita tulis di keterangan di bawah. Bintang itu ketika nilai sig-nya atau p-value-nya kurang dari 0,05. Inilah caranya ketika kita melakukan chi-square pada banyak item tapi kita ingin melaporkannya dalam satu waktu saja. Kita buat tabel rangkuman seperti ini. Ya. Oke. Demikian cara melaporkan hasil analisis chi-square. Baik dilaporkan satu persatu atau dilaporkan langsung menjadi satu tabel. Kalian bisa melakukan penelitian seperti itu. Kalian bisa membuka video saya terkait instrumen pengetahuan COVID. Kalian bisa mencontoh instrumen tersebut untuk mengambil data. Atau di video saya yang lain, saya juga menjelaskan instrumen KAP, Knowledge, Attitude, and Practice Toward COVID. Jadinya instrumen pengetahuan, sikap, dan praktik seseorang terhadap COVID. Nah, di situ kalian bisa melihat ya di video tersebut bagaimana contoh instrumen pengumpulan data yang bisa kalian gunakan untuk memperoleh data yang bisa dianalisis menggunakan chi-square test. Jadinya bisa kalian tonton, kalian rekap instrumennya, kalian kumpulkan data di lokasi kalian masing-masing, misalkan, atau kalau kalian yang skripsi, penelitian, atau kegiatan yang lain, kalian bisa mengumpulkan data menggunakan instrumen yang ada di video-video tersebut. Kemudian data yang kalian kumpulkan, kalian labeli menggunakan angka-angka. Misalkan tidak itu 0, yaitu 1, sering itu 1, jarang itu 2, atau seterusnya. Kemudian data-data tersebut kalian rangkum jadi satu tabel, kemudian kalian pindahkan ke SPSS, kalian analisis. Setelah kalian analisis, kalian laporkan sesuai penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, data tersebut, hasil analisis tersebut, bisa kalian kemas menjadi penelitian yang sangat berharga. Saya melakukan penelitian sederhana seperti itu, namun penelitian tersebut sudah dipublikasikan, ada yang di Turki, ada yang di Belanda. Kalian juga bisa melakukan hal tersebut. Demikian video kali ini. Video yang telah menjelaskan bagaimana caranya melakukan analisis chi-square menggunakan SPSS dan bagaimana cara melaporkannya menggunakan format EPA. Semoga bermanfaat dan kita akan menjelaskan cara analisis statistika yang lain di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, tetap stay tune in my channel karena kalian akan belajar berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.